Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Honda Racing Corporation, HRC, Alberto Puig, akhirnya angkat bicara mengenai kepergian Marc Marquez ke Ducati, sebuah langkah besar yang sempat mengguncang dunia MotoGP. Puig mengakui bahwa keputusan Marquez meninggalkan Honda dan bergabung dengan pabrikan Italia tersebut merupakan langkah yang tepat, terutama jika melihat performa Ducati yang saat ini sangat dominan di lintasan. Meski demikian, Puig menegaskan bahwa Honda tidak menutup pintu bagi kemungkinan Marquez untuk kembali di masa depan, termasuk peluang reuni pada musim 2027. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati tampil sebagai kekuatan utama di MotoGP. Konsistensi motor Desmosedici, kekuatan mesin, serta stabilitas sasis membuat banyak pembalap mampu tampil kompetitif, bahkan dari tim satelit. Kondisi ini sangat kontras dengan situasi yang dialami Honda, yang masih berjuang menemukan kembali performa terbaik setelah mengalami penurunan signifikan sejak era kejayaan Marquez mulai meredup akibat cedera dan masalah teknis. Alberto Puig secara terbuka mengakui bahwa faktor performa menjadi alasan utama di balik keputusan Marquez. Menurutnya, seorang pembalap dengan mental juara seperti Marquez tentu membutuhkan motor yang mampu bersaing di barisan depan. Ketika seorang pembalap ingin menang, dia harus memiliki paket yang kompetitif. Ducati saat ini memiliki itu, ujar Puig dalam sebuah kesempatan. Ia menambahkan bahwa Honda memahami keputusan tersebut dan tidak menyimpan rasa kecewa secara personal terhadap sang juara dunia 8 kali. Kepergian Marquez memang menjadi titik refleksi bagi Honda. Selama bertahun-tahun, proyek MotoGP Honda sangat bergantung pada gaya balap dan kemampuan luar biasa Marquez. Ketika pembalap asal Spanyol itu mengalami cedera panjang, kelemahan motor Honda mulai terlihat jelas. Puig mengakui bahwa situasi tersebut memaksa Honda melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya pada motor, tetapi juga pada struktur tim dan metode pengembangan. Meski saat ini Marquez telah menemukan angin segar bersama Ducati, Puig menegaskan bahwa hubungan antara Honda dan Marquez tetap terjaga dengan baik. Ia bahkan membuka peluang bagi Marquez untuk kembali ke Honda di masa depan. Dalam dunia balap, tidak ada yang mustahil. Jika waktunya tepat dan proyek Honda sudah kembali kompetitif, tentu saja pintu itu akan selalu terbuka, kata Puig. Spekulasi mengenai musim 2027 pun mencuat, mengingat regulasi teknis baru MotoGP yang akan mulai berlaku pada periode tersebut dan berpotensi merombak peta kekuatan tim. Namun, Puig menekankan bahwa saat ini fokus utama Honda bukanlah soal merekrut kembali pembalap besar, melainkan membangun fondasi yang kuat dari dalam. Honda sedang menjalani fase transisi dengan melakukan perubahan besar pada struktur teknis mereka. Sejumlah teknisi baru direkrut, termasuk dari Eropa, untuk membawa pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dalam pengembangan motor RC213V. Langkah ini menunjukkan keseriusan Honda untuk berbenah. Puig menyadari bahwa untuk kembali ke papan atas, Honda tidak bisa hanya mengandalkan reputasi masa lalu. Mereka harus bekerja lebih terbuka, lebih cepat beradaptasi, dan lebih mendengarkan masukan dari para pembalap. Proses ini memang tidak instan, tetapi Puig yakin hasilnya akan terlihat secara bertahap. Di tengah proses pembangunan ulang tersebut, Honda juga berusaha memberikan dukungan maksimal kepada para pembalap yang saat ini membela tim. Puig menegaskan bahwa tanggung jawab Honda adalah menyediakan motor yang kompetitif bagi siapapun yang menungganginya, bukan hanya satu nama besar. Filosofi ini menjadi dasar perubahan pendekatan Honda dalam beberapa musim ke depan. Sementara itu, kiprah Marquez bersama Ducati terus menjadi sorotan. Banyak pihak menilai bahwa dengan motor yang kompetitif, Marquez masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP. Puig tidak menampik hal tersebut. Ia justru melihatnya sebagai bukti bahwa masalah utama Honda dalam beberapa tahun terakhir memang terletak pada paket teknis, bukan pada kualitas pembalap. Kedepan, Honda berharap proses pengembangan yang sedang berjalan dapat membawa mereka kembali bersaing secara konsisten. Puig menegaskan bahwa target utama bukan sekadar meraih kemenangan sesaat, tetapi membangun proyek jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan. Jika tujuan itu tercapai, bukan tidak mungkin nama besar seperti Marc Marquez akan kembali menjadi bagian dari proyek tersebut. Dengan sikap realistis namun optimistis, Alberto Puig menunjukkan bahwa Honda menerima kenyataan saat ini tanpa kehilangan ambisi.
Kepergian Marquez ke Ducati diakui sebagai langkah yang tepat pada waktunya, tetapi cerita antara Honda dan Marquez tampaknya belum sepenuhnya berakhir. Dunia MotoGP pun kini menunggu, apakah kebangkitan Honda akan benar-benar terwujud, dan apakah reuni besar itu akan terjadi di masa depan. Deru mesin belum sepenuhnya reda ketika satu kesimpulan besar langsung menguat di paddock MotoGP. Musim 2025 telah berubah menjadi panggung tunggal bernama Marc Marquez. Dari seri ke seri, dari lampu start hingga bendera finish, pembalap asal Spanyol itu tampil seolah berada satu tingkat di atas yang lain. Ia bukan sekadar menang, tetapi mendominasi dengan cara yang membuat lawan-lawan terdekatnya tanpa hanya berebut posisi di belakang. Namun justru di puncak kejayaan itulah Marquez melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Dominasi seperti ini, menurutnya, hampir mustahil untuk diulang. Musim 2025 menjadi penanda kebangkitan sempurna seorang juara yang sempat diragukan masa depannya. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan pemulihan yang tak kunjung usai, Marquez akhirnya kembali menemukan versi terbaik dirinya. Bersama Ducati, ia menjelma menjadi kombinasi yang mematikan. Pengalaman, naluri balap yang tajam, serta motor dengan performa paling kompetitif di grid. Sejak awal musim, ia langsung mengirim pesan tegas kepada para rival bahwa gelar juara dunia bukan sekadar target, melainkan tujuan yang akan ia capai dengan cara apapun. Dominasi Marquez sepanjang 2025 terlihat bukan hanya dari jumlah kemenangan, tetapi juga dari cara ia mengontrol balapan. Dalam banyak kesempatan, ia mampu memimpin sejak lap awal, menjaga ritme, dan mengatur jarak dengan presisi yang nyaris tanpa celah. Bahkan ketika tekanan datang dari pembalap lain atau kondisi lintasan berubah, Marquez tetap terlihat tenang dan percaya diri. Keunggulan itu membuat persaingan perebutan gelar terasa cepat mengerucut, jauh sebelum musim benar-benar mencapai paruh akhir. Gelar juara dunia yang akhirnya ia kunci lebih awal menjadi bukti betapa konsistennya performa Marquez sepanjang musim. Ia jarang melakukan kesalahan, memaksimalkan setiap peluang poin, dan mampu memanfaatkan format balapan modern yang menuntut ketahanan fisik sekaligus kecerdasan strategi. Dalam era MotoGP yang diwarnai sprint race dan kalender yang padat, konsistensi semacam itu menjadi kunci utama, dan Marquez berhasil menjadikannya senjata. Namun di balik catatan luar biasa tersebut, Marquez tidak larut dalam euforia berlebihan. Dalam berbagai kesempatan, ia justru berbicara dengan nada reflektif dan realistis. Menurutnya, musim 2025 adalah pertemuan banyak faktor yang sulit terulang secara bersamaan. Kondisi fisik yang mendukung, adaptasi yang sempurna dengan motor, tim yang solid, serta momentum psikologis yang tepat menjadi fondasi kesuksesan tersebut. Mengharapkan semua elemen itu kembali hadir dengan porsi yang sama di musim berikutnya, kata Marquez, adalah hal yang hampir mustahil. Pernyataan itu mencerminkan kedewasaan seorang juara yang telah merasakan puncak dan jurang terdalam dalam karirnya. Marquez memahami betul betapa rapuhnya keseimbangan di MotoGP modern. Satu perubahan kecil pada regulasi, satu pembaruan teknis dari rival, atau satu cedera saja bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Ia juga menyadari bahwa para pesaingnya tidak akan tinggal diam setelah melihat dominasi yang begitu mencolok sepanjang 2025. Selain faktor eksternal, Marquez juga menyinggung tantangan internal yang tak kalah berat. Usia yang terus bertambah dan riwayat cedera panjang membuatnya harus lebih bijak dalam mengelola tubuh dan risiko di lintasan. Jika pada masa mudanya ia dikenal sebagai pembalap yang kerap mengambil batas ekstrim, kini Marquez lebih memilih pendekatan yang terukur. Strategi ini terbukti efektif di 2025, tetapi ia sadar bahwa mempertahankan intensitas yang sama dari musim ke musim adalah tantangan tersendiri. Di sisi lain, dominasi Marquez juga memantik diskusi luas di kalangan pengamat dan penggemar. Ada yang melihatnya sebagai bukti kejeniusannya sebagai pembalap, ada pula yang menyoroti keunggulan teknis Ducati sebagai faktor penentu. Namun terlepas dari sudut pandang tersebut, sulit menyangkal bahwa Marquez memainkan peran sentral dalam memaksimalkan potensi yang ada. Banyak pembalap memiliki motor kompetitif, tetapi tidak semuanya mampu mengubahnya menjadi dominasi total seperti yang ditunjukkan Marquez.
Musim 2025 pun akhirnya dikenang sebagai salah satu musim paling impresif dalam sejarah MotoGP modern. Bagi Marquez, gelar ini bukan sekadar tambahan trofi di lemari prestasi, melainkan simbol perjalanan panjang penuh luka, keraguan, dan kerja keras. Ia kembali membuktikan bahwa dirinya masih relevan, masih berbahaya, dan masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Menjelang musim berikutnya, atmosfer di MotoGP dipastikan akan berubah. Para rival datang dengan motivasi berlipat, pabrikan menyiapkan pembaruan, dan tekanan terhadap Marquez akan semakin besar. Ia tidak lagi sekadar pembalap yang ingin membuktikan diri, melainkan juara bertahan yang menjadi target utama semua orang. Dalam situasi seperti itulah, ucapan Marquez tentang sulitnya mengulang dominasi terasa semakin masuk akal. Pada akhirnya, musim 2025 adalah cerita tentang kesempurnaan yang terjadi pada waktu yang tepat. Marc Marquez berhasil menyatukan pengalaman, keberanian, dan ketepatan strategi dalam satu musim yang nyaris tanpa celah. Namun justru karena itulah ia memahami bahwa kesempurnaan semacam ini jarang datang dua kali. MotoGP selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu menghadirkan tantangan baru. Dominasi 2025 mungkin akan dikenang lama, tetapi bagi Marquez, itu adalah pengingat bahwa setiap musim selalu dimulai dari nol, tanpa jaminan apapun selain kesempatan untuk kembali berjuang. Bos Aprilia Racing siap bajak Marc Marquez di MotoGP 2026, gaji fantastis disiapkan demi lepas dari Ducati. Isu panas kembali mengguncang paddock MotoGP jelang musim 2026. Kali ini, sorotan tertuju pada Marc Marquez, juara dunia 8 kali, yang namanya disebut-sebut masuk radar serius Aprilia Racing. Meski masih terikat dengan pabrikan Ducati, kabar bahwa bos Aprilia siap membajak Marquez dengan tawaran gaji besar mulai ramai diperbincangkan di kalangan pengamat dan penggemar balap motor dunia. Aprilia Racing memang tengah berada dalam fase agresif. Setelah beberapa musim terakhir menunjukkan peningkatan performa signifikan, pabrikan asal nol itu diyakini ingin melangkah lebih jauh, tidak hanya kompetitif, tetapi menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, menghadirkan pembalap dengan status superstar seperti Marc Marquez dinilai sebagai langkah strategis yang sangat menggoda. Bos Aprilia Racing dikabarkan melihat Marquez sebagai figur sempurna untuk membawa proyek mereka ke level berikutnya. Pengalaman, mental juara, serta kemampuan Marquez dalam mengembangkan motor dianggap cocok dengan karakter Aprilia RSGP yang terus berevolusi. Apalagi, Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah arah pengembangan motor secara drastis dalam waktu relatif singkat. Menurut rumor yang beredar di paddock, Aprilia siap mengajukan kontrak bernilai fantastis untuk MotoGP 2026. Angka gaji yang disiapkan disebut-sebut jauh melampaui bayaran standar pembalap top, bahkan berpotensi menyaingi kontrak tertinggi di grid saat ini. Tawaran tersebut dikabarkan mencakup gaji pokok besar, bonus kemenangan, serta peran strategis Marquez dalam arah teknis tim. Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Membajak Marquez dari Ducati berarti Aprilia harus siap menghadapi konsekuensi finansial dan politik di dalam ekosistem MotoGP. Ducati saat ini dikenal sebagai pabrikan paling dominan, dengan paket motor yang kompetitif dan struktur tim yang solid. Melepaskan Marquez ke rival langsung jelas bukan skenario ideal bagi pabrikan asal Borgo Panigale itu. Namun, di sisi lain, Ducati juga memiliki kedalaman talenta yang luar biasa. Dengan beberapa pembalap muda dan juara dunia dalam barisan mereka, spekulasi pun muncul bahwa Ducati mungkin tidak akan mati-matian mempertahankan Marquez jika tuntutan kontraknya dianggap terlalu tinggi. Celah inilah yang konon ingin dimanfaatkan oleh Aprilia. Dari sudut pandang Marquez, rumor ini menghadirkan dilema besar. Bergabung dengan Aprilia berarti meninggalkan zona nyaman di Ducati, namun sekaligus membuka tantangan baru. Marquez dikenal sebagai pembalap yang termotivasi oleh proyek besar dan tantangan teknis, bukan semata-mata soal gaji. Jika Aprilia mampu meyakinkan bahwa mereka punya motor juara dan visi jangka panjang yang jelas, pintu negosiasi diyakini akan terbuka. Selain faktor teknis, aspek simbolis juga tak kalah penting.
Jika Marquez benar-benar hijrah ke Aprilia dan sukses membawa mereka meraih gelar juara dunia, pencapaian itu akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sejarah MotoGP. Ia tidak hanya menambah koleksi prestasi, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai pembalap yang mampu menang dengan berbagai pabrikan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi baik dari Marc Marquez, Ducati, maupun Aprilia Racing. Semua kabar yang beredar masih sebatas rumor dan spekulasi padat. Pihak Aprilia sendiri cenderung tertutup, sementara Marquez dikenal selalu berhati-hati dalam menanggapi isu kontrak di ruang publik. Pengamat MotoGP menilai musim 2025 akan menjadi kunci. Jika Ducati tetap mendominasi dan Marquez merasa proyek mereka masih memberi peluang besar untuk gelar juara, kemungkinan hengkang tentu mengecil. Sebaliknya, jika Aprilia menunjukkan lonjakan performa signifikan dan Ducati mulai mengalami dinamika internal, skenario transfer besar ini bisa berubah dari rumor menjadi kenyataan. Untuk saat ini, isu pembajakan Marc Marquez oleh Aprilia Racing sukses menambah bumbu panas jelang MotoGP 2026. Benar atau tidaknya kabar tersebut? Satu hal yang pasti, Marc Marquez tetap menjadi magnet utama di pasar pembalap, dan setiap gerakannya selalu mampu mengguncang dunia balap motor. MotoGP belum memasuki musim 2026, tetapi drama di luar lintasan sudah lebih dulu memanas. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan setia bersama Ducati, atau justru menerima tantangan besar dari Aprilia demi menulis bab baru dalam karir legendarisnya? Di balik kilau gemerlap kemenangan dan gemuruh sorak penonton sirkuit, Ducati berdiri di persimpangan ambisi dan waktu. Musim MotoGP 2025 telah menutup tirainya, namun suara gaduh dari markas besar tim pabrikan Italia itu masih bergemuruh, bukan karena gelar telah direngkuh, melainkan karena kecemasan yang tak terucap, sebuah kecemasan yang hanya bisa dipahami oleh para perancang mesin, insinyur aerodinamika, serta sang pemimpin tim yang merasakan denyut jantung Ducati seolah miliknya sendiri. Ducati tahu, musim 2026 bukan sekadar kompetisi, ini adalah momen penegasan dominasi. Dan untuk itu, satu nama berdiri di pusat harapan besar itu, Marc Marquez. Sepanjang musim ini, kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team telah menjadi sesuatu yang fenomenal. Sang 9 kali juara dunia, setelah sekian lama bergulat dengan tantangan baru di atas Desmosedici, menunjukkan bahwa kelas dan pengalaman tak pernah pudar. Ia tak hanya kembali, ia bangkit, mendobrak rintangan, dan membuktikan bahwa semangat juang seorang legenda masih berkobar. Namun cedera yang menimpanya pada paruh akhir musim 2025 menjadi duri dalam daging Ducati. Peluang untuk memperoleh data maksimal dari uji coba pasca musim di Valencia sirna karena Marquez dipaksa absen demi proses medis dan pemulihan yang cermat, keputusan bijak secara kesehatan, tetapi mimpi buruk dari sudut pandang pengembangan motor terbaru tim. Dalam ruang rapat tertutup di Borgo Panigale, tempat setiap detil teknis diputuskan dengan ketelitian luar biasa, terdengar desahan khawatir. Bos Ducati, figur yang namanya selalu bergaung dalam setiap langkah strategis Ducati di MotoGP, kini berada dalam posisi yang tak nyaman. Ia menyaksikan waktu terus berjalan, kalender tes pramusim mendekat, dan bayangan musim 2026 semakin jelas di mata para pesaing. Di satu sisi, Ducati tengah mempersiapkan Desmosedici GP26, mahakarya mesin dan sasis yang diharapkan menjadi jurus pamungkas dalam perburuan gelar dunia berikutnya. Di sisi lain, figur yang paling tepat untuk mengevaluasi dan menyempurnakan prototipe itulah yang sedang absen dari rangkaian uji coba paling penting. Ini bukan sekadar soal tenaga kuda atau aerodinamika, ini soal harmonisasi umpan balik rider dan insinyur untuk mencapai titik sempurna performa. Sejak cedera itu terjadi, spekulasi bergulir seperti angin musim dingin yang tak tertahan. Ducati bahkan harus mempercayakan beberapa tes pada pembalap lain, termasuk Nicolo Bulega yang tengah dipersiapkan sebagai salah satu ujung tombak masa depan tim penguji mereka. Namun Bulega, sekalipun berpengalaman di World SBK dan cepat beradaptasi, tetap belum bisa menggantikan pengalaman langsung Marc Marquez dalam memahami karakter mesin GP26 secara penuh. Bos Ducati, yang selama ini dikenal tidak mudah berkompromi dengan standar teknis dan ekspektasi,
kini menghadapi dilema besar. Bagaimana memastikan bahwa GP26 lahir sempurna dari cetakan ambisi, bukan sekadar harapan. Di mata para insinyur, motornya ada pada puncak evolusi terakhir sebelum regulasi besar MotoGP 2027 mengguncang semua pabrikan. Di mata bos tim, kesempatan untuk memaksimalkan potensi motor itu datang hanya sekali. Uji coba pramusim 2026 yang akan menentukan apakah Ducati bisa tetap menjadi penguasa lintasan atau justru mulai kehilangan pijakan. Dan semua ekspektasi itu ditumpukan pada sosok Marc Marquez. Kecemasan itu mencuat pada setiap laporan yang masuk ke ruang kerja sang bos. Tanpa Marquez di Valencia, pengembangan GP26 terancam lambat, begitu bunyi komentar salah satu direktur sport Ducati, yang mengungkapkan realitas pahit bahwa absennya Marquez membuat tim kehilangan faktor kritis dalam uji coba. Kalimat itu bukan hanya sekedar pernyataan teknis, tetapi seruan hati yang menggema jauh lebih luas di lorong-lorong Borgo Panigale. Bayangkan sebuah peta besar terpampang di dinding ruangan. Garis waktu menuju MotoGP 2026, titik-titik uji coba, target data kecepatan, grafik keluaran tenaga, struktur aerodinamis baru, semuanya terhubung pada satu titik yang paling terang. Feedback dari pembalap terbaik. Marc Marquez, dengan gaya berkendara yang tak tertandingi, bukan hanya ahli mengendarai motor, ia memberitahu insinyur apa yang motor rasakan, layaknya percakapan antara dua maestro. Dan kini, tanpa suaranya dalam sesi penting itu, Ducati seperti kehilangan seorang konduktor dalam orkestra teknis yang rumit. Sementara itu, di luar suasana papan strategi, realitas lain terus bergerak. Ducati telah mengonfirmasi penggunaan mesin GP24 untuk musim 2025 dan 2026 demi stabilitas performa, serta fokus mereka pada penyempurnaan pakem teknis yang telah terbukti kompetitif. Itu artinya, meskipun GP26 masih dalam tahap kritis pengembangan, fondasi teknisnya tetap kuat dan Ducati tak boleh lengah dalam menyempurnakannya demi gelar juara berikutnya. Drama ini bukan sekadar soal mesin atau angka di papan waktu. Ini tentang harapan Ducati untuk terus menuliskan sejarah. Ini tentang kepercayaan sang bos yang tak ingin menunggu. Ia ingin Marquez segera kembali ke lintasan, lembaran hel merahnya melesat di bawah sinar matahari sirkuit, menguji GP26 dan mengeluarkan umpan balik yang paling berharga, bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi legasi. Sebab di Ducati, setiap putaran roda bukan sekadar ulangan mekanis, tetapi manifestasi dari gairah tak terhentikan untuk juara dunia. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk kalender uji coba pramusim dan tekanan tak tertahankan dari kompetitor yang terus mengintai, Ducati berdiri tak sabar. Bos mereka tak sekadar mendesak, ia merindukan kehadiran Marc Marquez kembali di atas Desmosedici GP26, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai jantung yang membuat motor itu bernapas, berdetak, dan siap menghadapi badai persaingan MotoGP 2026.